tadi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Apakah atas dasar cinta, kasih sayang dulu? Iya. Hendaknya kita bangun hidup dari sini. Insya Allah. Saya katakan benar, itu memang tidak ada dalam secara baku dalam agama Islam harus izin istri, tidak ada. Tapi pertanyaannya, Anda ini mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian kata-kata yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending dan bakal kita kupas di channel ini ya. Kita bakal kali ini mereaction ya, yang dimana ada video Buya berbicara dengan Inara Rusli ini. Karena kita tahu sendiri itu Inara baru banget menghapus laporannya gitu kepada Insanul. Ya sebenarnya awalnya sudah digosipin kalau Inara bakal menghapus atau mencabut laporannya kepada Insanul, dan ternyata beneran terjadi, dan Inara pun sudah balik akhirnya ke Sanul Fahmi. Yang belum adalah Mawa. Tapi kalau Mawa kita belum dengar sih gosip untuk balikan lagi ya. Statement apa yang diberikan Buya yang bisa membuat hati Inara Rusli ini luluh gitu ya. Gue balik lagi lah ke Insanul Fahmi. Jadi langsung aja kita mulai. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe ya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis guys. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Sebelum kita mereaction videonya Buya, kita analisa dulu ya. Yang dimana akhirnya membuat Inara balikan dengan Insanul Fahmi. Karena kita tahu awalnya Inara Rusli sampai nangis-nangis ke media kalau dia tertipu. Ujung-ujungnya dia balikan. Emang cewek itu sulit ditebak ya. Nah, jadi ini dia yang menyebabkan hubungan mereka balik itu faktor dari Buya teman-teman ya. Nah, ini kita sedikit kenalan ya, karena nggak semua subscriber aku pasti kenal gitu Buya Yahya. Kita coba baca di sini. Buya Yahya adalah seorang ulama muda karismatik asal Blitar yang dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah di Cirebon, pimpinan lembaga pengembangan dakwah LPD Al-Bahjah, aktif berdakwah melalui majelis taklim, media sosial, serta televisi dengan metode dakwah yang lembut dan mudah dipahami. Beliau mendirikan Al-Bahjah setelah menimba ilmu di Yaman dan kini aktif mengasuh majelis di berbagai wilayah, serta telah meraih gelar Profesor Kehormatan HC. Dan yang mana wajahnya yang ini ya guys, wajahnya nih Buya Yahya ya. Oke. Harusnya kalian udah kenal lah ya. Terus apa kaitannya Buya sama Insanul sama Inara? Nah, dalam kajian mereka antara Inara dan Insanul, mereka itu sangat menghormatin Buya teman-teman ya. Soal ilmu keagamaannya kan sangat bagus gitu kan. Nah, dari situ Inara sama Insanul Fahmi dipertengahin lah dengan sosok Buya. Di sini kita bisa ngelihat ya teman-teman gambarnya, dan gak hanya Inara saja yang ditengahin oleh Buya. Kita bisa lihat dari salah satu chat WA-nya si Mawa nih. Ini udah pernah kita bahas di konten yang ini ya. Terbongkar chat WA-nya Mawa kalau kalian pengen nonton. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada kalimat Buya kel terus dari kemarin. Terus Insanul Fahmi nanya, "Bicara apa?" gitu. Nah, tapi hasil untuk menengahi antara kisruhnya rumah tangga Insanul Fahmi dan Mawa, Buya ini nggak bisa, karena Mawa tetap kekeh pengen cerai ya. Sakit hati lah sebagai istri yang nggak punya kekurangan apapun, nggak diceritain apapun, tiba-tiba nikah siri. Ya sah secara agama, cuma kan nggak gitu konsepnya. Itu kan bikin sakit hati istri sahnya. Buya Yahya ngapain di situ? Ia kaget banget. Pemuka agama idolaku karena santun dan adem. Sama shock banget aku, shock kenapa ada Buya Yahya. Ya, nah itu Buya Yahya yang menengahi lah ya. Cuma sama Mawa nggak bisa. Nah, bahkan sekarang diklarifikasinya Inara Rusli, waktu dia ke Polda buat mencabut laporannya, dia tetap menyebutkan Buya Yahya nih. Sebenarnya ini pertemuannya tertutup ya. Jadi Buya juga menganjurkan untuk tidak memberikan banyak klarifikasi.
karena memang urusan rumah tangga ya. Tapi karena sudah kadung diketahui publik, jadi ya memang harus klarifikasi. Buya menyampaikan bahwa kalau sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik, karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum dicatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara insan sudah menjadi suami saya. Dari video ini, kalian bisa lihat ada kalimat Buya juga menganjurkan, ada beberapa kali kalimat Buya Yahya. Jadi sepengaruh itulah hasil diskusinya mereka yang dipertengahin oleh Buya Yahya. Cuma Mawa nggak bisa nih. Dan kita lihat guys, kita lihat video yang beredar nih. Sebelum nikah siri, Inara Rusli dan Insinul Fahmi dapat wejangan dari Buya Yahya. Nah, ini dia, kita dengerin. Apakah atas dasar cinta, kasih sayang dulu? Iya. Hendaknya kita bangun hidup dari sini. Insya Allah. Nah, kalau sudah dengan kasih sayang, Ina, Keren. terlepas apa yang pernah terjadi pada pasangan, Ya. sama semuanya begitu, justru tidak melihat dari sisi negatifnya. Kita akan punya kacamata baru, kacamata positif. Saya akan berusaha untuk tidak melihat pasanganku dari sisi kelam, karena saya cerdas. Jadi kalau kita sudah pandai memandang pasangan dari sisi positifnya, negatifnya hilang. Kita perlu berlatih hidup semacam itu. Begitu sebaliknya, kalau orang dalam hidup itu matanya negatif terus, biarpun baik kita, ini ngaji sok menghindar paling, padahal ngaji ya. Jadi suudon, repot hidup hatinya orang. Terus. Biarkan orang. Kan begitu. Akan tapi kita berdua yang menjalani hidup. Hidup itu adalah jangan gampang diperdengarkan kepada orang. Tapi Buya, kalau misalkan masalahnya adalah kita punya pasangan, dia belum siap, dianya belum siap untuk diajak kembali istiqomah, dia masih mau, istilahnya dia masih mau merasakan bergelimang dosa. Itu gimana? Itu bisa diajak bicara. Tentu, artinya mungkin begini loh. Mohon maaf, itu kepada siapapun. Orang ada di dalam dunia yang tidak baik. Itu belum tentu semuanya menikmati. Bisa hati kecilnya menjerit. Cuman karena di saat dia menjerit tidak ada menyambut dengan cara yang cocok buat dia. Sangat salah kalau kita ingin mengajak kepada orang sudah menjustis, menilai dia adalah rendah, busuk. Bahkan jika seandainya orang itu dalam kubang kehinaan pun, kita harus husnudzon bahwa hatinya menjerit dia, ingin kita tolong. Maka keyakinan kita inilah menjadikan kita bergegas untuk memberikan pertolongan bermacam-macam cara. Jangan menjustis orang sudah menjadi ahli neraka, tidak. Mungkin beliau adalah, insya Allah, ada ketukan-ketukan luar biasa yang bisa jadi lebih baik dari yang lainnya. Saya ingin ketemu beliaunya kalau bisa. Saya nggak mau. Nggak, belum, jangan kata dia mau. Nggak, bukan. Sampaikan salam barangkali. Nggak, bukan tidak mau dengan Ustadz, karena barangkali sama-sama. Dia telah ketemu Ustadz yang datang tidak uluran tangan, pakai pentung barangkali. Mungkin begitu, sehingga dia bukan benci dengan Ustadznya, benci dengan pentungnya. Saya akan sambut dengan tangan saya kok. Saya tidak akan caci. Bahkan bisa saja dia lebih baik dari saya pada esok hari. Insya Allah. Kesalahan kita itu menganggap orang sudah tidak seolah kita sudah bisa menguasai hatinya. Pasti di hatinya tertutup dan sebagainya. Kadang orang kalau sudah merasa baik itu begitu mudah menilai orang lain dengan kerendahan. Tapi semua itu adalah berangkat bagaimana kita belajar menata hati. Bagaimana kita membiasakan tidak dendam kepada hamba Allah. Satu, tidak merendahkan siapapun. Tetap husnudzon kalau lihat manusia berkeliaran di kiri kanan kita. Biarpun kita ingin membuat perubahan yang sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, ada asasnya dong. Asasnya asas cinta. Asas memandang orang lain dengan husnudzon. Kita perlu belajar membersihkan hati hari ini. Belajar tidak dendam, belajar tidak benci. Kalau problem selalu ada. Ya betul. Insya Allah. Ya kan? Problem selalu ada, di stasiun ada, di rumah makan ada. Rumah makan sudah kursi kita siapin dudukin sama orang, ada enggak? Macam-macam hidup kok. Tapi kalau kita lapang hati, Masya Allah, tambah pahala cari kursi lagi, ini gitu aja sudah hidup yang nyaman. Dan kita perlu membiasakan hidup yang baik. Begitu sebaliknya. Kalau kita membiasakan hidup jelek, kita sendiri tidak akan nyaman. Islam itu indah. Itu dia statementnya. Walaupun aku tidak mendengar statement soal nikah siri ya. Bedakan kalian sama
Buya nggak pernah lihat akun gosip, jadi nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Buya hanya memberikan nasihat sesuai syariat. Kalau beliau tahu permasalahannya, pasti akan kontra dengan Inara ini. Oke, sebenarnya aku pernah sempat ngeliat sih. Jadi di sini kita tidak menyalahkan Buya ya. Emang Buya di sini bagus memberikan nasihat. Emang syariat Islam. Ternyata di syariat Islam yang aku dapat nih ya, soal nikah siri itu emang tidak diperuntukkan izin dengan istri sah. Tapi jujur ya, boleh ya pendapat ya. Aku kayak kurang setuju dengan itu gitu. Di sini ada nih statementnya. Aku sempat nyari tahu juga guys, karena aku takut banget salah ya. Ini mohon maaf banget ya. Agamaku juga kurang banget. Koreksi ya kalau salah. Benar. Tidak perlu izin ke istri jika suami ingin poligami. Tapi istri mana yang mau diduakan? Nah, ini dia dari YouTube-nya Bang Denny Sumargo nih. Laki-laki tidak harus izin sama istri. Boleh nggak saya poligami Ustaz? Asal nikah saja. Toh saya juga kan tidak dilarang dalam agama. Tidak ada syarat harus minta izin. Nah itu. Ya. Saya katakan benar. Itu memang tidak ada dalam secara baku dalam agama Islam harus izin istri tidak ada. Tapi kalian lihat nikah siri itu dalam agama Islam tidak ada izin istri. Tapi pertanyaannya, Anda ini mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Loh kok bisa? Lah ya. juga deh. Iya. Lah ya. Jangka pendek itu begini. Seorang laki-laki lihat perempuan, tertarik dia. Karena normal laki-laki suka dengan lawan jenisnya. Karena kan kalau Allah tidak kasih perasaan suka laki-laki sama perempuan ini, kan tidak akan ada populasi manusia. Jujur, ini kalau diterapin, ini bahaya banget gak sih? Statementnya mau jangka panjang atau jangka pendek pasti kalian udah kegambar lah. Kalau kalian izin itu ya pasti bakal rukun dengan istri pertama. Kalau kalian pengen nikah dengan jangka pendek, kalau nggak izin ya itu pasti bakal jadi bom waktu dan kalian bakal ketahuan, pasti bakal kisruh tuh. Ya, pasti kalian bakal milih nih, pilih istri siri atau istri sah. Di sini suami menikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Ini nasihat untuk semuanya. Nah, ini dia statement dari Buya. Ini mungkin yang diberikan ke Inara nih. Ini dugaan teman-teman. Soalnya ini konten yang udah diupload 2023. Tapi kita dengerin statementnya Buya nih. Suami nikah siri. Ini nasihat dari dua belah pihak. Hei kaum pria, memang dalam Islam boleh namanya poligami. Dan nikah bisa saja halal tanpa harus diresmikan di KUA. Tapi ketahuilah bahasanya nikah itu adalah mencari beban, kewajiban, tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan senang nikahnya, akan tapi ternyata kita mencari dosa di balik pernikahan. Ada tanggung jawab, bukan tanggung jawab urusan nafkah saja. Di sana ada pendidikan yang harus diberikan, harus ada keadilan yang harus diberikan dalam menikah. Jangan sampai nanti keindahan Islam tercoreng gara-gara Anda nikah yang tidak beraturan tadi, nggak benar pernikahannya. Ada nikah 2, nikah 3, nikah 4 boleh. Dengan syarat kemampuan dalam diri Anda bisa mendidik mereka, ngayomi mereka, menafkahi mereka, adil kepada mereka, dan sah. Adapun masalah resmi tidak resmi, resmi itu adalah untuk menjaga haknya wanita dengan cara di KUA dan sebagainya. Khawatir nanti ada apa-apa, nanti bisa kalau tiba-tiba suami meninggal, dia bisa menunjukkan kalau dia adalah istrinya, bisa mendapatkan bagian waris. Kalau nggak ada surat nikahnya, udah dititipkan di gunung, istrinya taruh di gunung sana, dia turun gunung ngaku saya istrinya orang ini, siapa yang percaya? Kan kasihan hak anak-anaknya, warisnya sudah dibagi, anaknya yang di gunung nggak dapat, haram, dosa. Maka surat itu untuk menjaga hak. Baik, ini satu sisi, tolong hati-hati kaum pria. Dan jangan biasa ngomong masalah poligami. Ada sebagian orang belum bisa poligami, jangan Anda suruh poligami. Kita tidak ingin. Poligami adalah sesuatu yang halal, tapi tidak perlu Anda obral besar-besaran. Poligami. Ini istri berapa? Istri berapa? Di sisi lain, hei para istri, jangan dikit-dikit bilang, jangan poligami pada suami. Sudah biasa saja. Sama-sama, biasa. Ini, kadang-kadang dikit-dikit, berapa istri ente? Masih 1. Astagfirullah. Apa ini poligami jadi guyonan ini ya? Diobral sana sini. Belum tentu mampu loh orang ini ya. Jangan sampai gara-gara Anda suruh dia poligami, rusak semuanya. Anda merusak. Tidak semua orang mampu. Dan mungkin dia sudah cukup dengan 1 istri. Yang mau menikah 2 istri tentunya ada hajat yang Anda tidak tahu. Biarkan.
asalkan dia benar. Sisi lain, jangan setiap hari sampai, suamiku jangan kawin dua lah ya. Belum apa-apa ngomong dua, akhirnya kepikiran. Selama ini tidak mikir, ente kenapa ngomong gitu terus? Jadi biasa saja di hadapanmu suamimu yang serius dengan suamimu. Ya. Kemudian sisi lain, para istri kami himbau, kalau Anda dinikahi oleh seorang wanita, ya sebisa mungkinlah Anda harus punya surat. Karena ada banyak hal di balik itu semuanya. Demi terjaganya hak Anda. Wanita itu dilindungi, gitu ya. Dijaga, jangan sampai ada orang suatu kita ngadu hilang, sudah suami saya hilang, tidak tahu kemana, rimbanya di mana, terus ninggal anak 6, nggak ada suratnya, mau sekolah akte nggak ada, wah bingung, gara-gara nggak ada surat nikah. Jadi kami himbau kepada wanita agar sebisa mungkin harus ada surat nikahnya. Oh, oke, Buya ya di sini kalau dari ceramah dia yang dulu nggak ngedukung juga soal poligami, karena tetap wanita itu punya hak, dimana kalau nikah itu harus resmi. Jadi kalau mau nuntut apa-apa itu bisa dituntut. Dan Buya ya di sini bilang kalau nikah siri itu tetap sah. Makanya tadi si Inara teman-teman bilang ya mau kayak gimana pun Insanul tetap suami dia, beliau kan. Soalnya udah nikah siri gitu. Oke, kita lanjut ya perkembangan kasusnya. Dan akhirnya Insanul Fahmi juga ya mencabut laporannya ke Inara Rusli. Ya akhirnya damai, tentram ya mereka. Nih lihat nih. Ya, penegasan berarti memang tidak akan ada laporan terkait. Tidak ada, sementara tidak ada. Lalu terkait yang ada dalam ketua di kasus ini itu dilaporkan apa seperti apa? Ya, mencari informasi saja. Inilah tadi kan masih didalami yang terkait saksi kunci. Nanti dari keterangan-keterangan. Oke. Lihat, ini dari kuasa hukumnya Insanul Fahmi ya. Jadi akhirnya ya dicabut, damai. Nah, tinggal laporan Mawa nih. Oke, kita lihat nih ya, Mawa ada wawancara nih ya. Inara Rusli cabut laporan dan berdamai dengan Insanul. Mawah kekeh ingin bercerai, boyong anak-anaknya hijrah ke Jakarta. Ya di Jakarta soalnya dia pasti banyak brand-brand lah yang bisa dia dapat di Jakarta karena pusatnya perekonomian, perputaran ekonomi di sana. Oke. Menggunakan cadar karena ini sebagai Masih gunakan jaga cadar? diri aku juga kan, jaga marwah aku juga. Jadi nggak bakalan dibuka cadarnya. Dan insya Allah nggak bakalan jadi penghalang ya kalau berpakaian seperti ini. Akhirnya akan stay di Jakarta dan akan Iya. mulai bekerja. Insya Allah tahun depan sih, tahun depan bakal stay di Jakarta. Oh iya, dia jadi BA-nya Dr. Oki ya? Project lah, alhamdulillah. Mungkin tadi kan juga bilang ya untuk memakai cadar itu nggak menghalangi untuk Iya. bisa bekerja. Iya, nggak bakal menghalangi kalau pakai begini, nggak bakal menghalangi untuk kita berkarir. Ya insya Allah dari sini juga rezeki. Kalau emang nggak ke ranah yang lain tuh nggak apa-apa. Ada aja pasti rezeki Allah kan luas ya, Bang. Nah, mungkin untuk 2026 nanti rencananya seperti apa nih dari Kamala sendiri? Mungkin akan stay di Jakarta kah? Iya, insya Allah mulai Januari nanti bakalan stay di Jakarta sama anak aku juga. Oh, sama anak? Iya, wajib dong. Juga, Ya. Pak, Karena hijrah dari Medan ke Jakarta kan. Karena itu statusnya udah berbeda nih statusnya. Jadi bakalan stay di Jakarta supaya move on lah. Oh, statusnya berbeda? Udah mulai... Maksudnya kan nanti setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Oke, artinya kakak juga udah melayangkan surat untuk cerai juga sendiri. Ya, tapi nanti setelah proses hukum ini berjalan. Gitu. Oke. Nah, kita konfirmasi dong Kak soal katanya Inara juga Mas Insan kemarin nggak mau cerai Inara, itu benar Kakak? Di podcast itu? Aku itu nggak ranahnya, aku juga itu nggak bisa jawab juga kan. Oke. Soal Insan menikahi Inara dengan menikahi Siri Inara dengan KTP palsu, Kakak tahu Kak? Ini yang Nggak viral tahu. ini Kak. Oke Kak, atau mungkin laporan Kakak kemarin proses perkembangannya sampai di mana Kak? Kemarin kan ke Polda tuh Kak. Iya. Udah selesai pemeriksaan bukti-bukti semuanya. Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan. Dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Inara akan dipanggil secepat mungkin atau mungkin seperti apa? Tahu itu tergantung penyidiknya ya Bang ya. Prosesnya gimana? Mohon doanya aja ya Bang. Inara sendiri juga kabarnya melaporkan Insanul atas perbuatan penipuan dan melaporkan Kakak juga atas illegal access. Oh, Apakah itu sudah tahu Kak? udah tahu tapi ya aku nggak tahu harus gimana ya. Kuasa hukum aja berjalan dengan baik ya. Apa gitu aja. Netizen se-Indonesia menghujat Inara. Katanya dulu menjadi korban dan sekarang dia menjadi pelaku Kak. Ya qadarullah lah semuanya. Udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka.
Inara tertampar nggak ya? Dia tetap tampil ke sosial media dengan pakai cadar, sedangkan dulu kita tahu Inara Rusli buka cadar alasannya ya pasti kalian tahu lah ya, nggak perlu ku jelasin. Jadi keinget yang bilang bismillah buka cadar karena Allah. Siapa tuh? Kasih tahu dong. Inara sudah mencabut laporannya kepada Inul, guys. Katanya penasihat agamanya bilang kalau misalkan sudah menikah itu ya ndak usah memikirkan opini publik. Publiknya ya ndak apa-apa banget, mau publik juga ndak percaya sama kamu, In. Kenapa mempertahankan pernikahan? Ya karena si Inul sudah datang ke keluarga saya dan sudah mengkonfirmasi semuanya beretikat baik. Sebagai muslimah yang baik saya harus taat. Kalau aku jadi kamu aku rugi, In. Rugi aku. Taat sama Inul aku rugi, tenang, ya. Gak iling ah? I love you ya. Udah gitu RP 0, sudah gitu 3 menit tuh. Duh, maka akan disahkan secara hukum ke depannya. Tanyai wartawan gitu loh. Jawabannya kok salah mas, sepol kayak gini. Ya, saya belum bisa memberikan keterangan. Atau tinggal dijawab iya gitu kok. Masuk satu negara segeger gede dunia persilatan loh, In. Tidak disahkan ya rugi dua no. Wujudkan no, In, harapanmu. Kalau sampai saya akan berjodoh, saya pastikan bukan suami orang. Wujudkan! Inara Rusli mencabut laporan Insanul Fahmi ke kantor polisi. Dan ternyata yang mediasi mereka berdua adalah siapa coba? Buya Yahya. Kan kemarin tuh sempat ya beredar video itu Buya Yahya. Ternyata bener loh. Buya Yahya, beliau juga mengatakan kalau misalkan sudah nikah siri, sudah sah secara syariat Islam, itu tidak apa-apa, tinggal negaranya nanti diurus nanti. Katanya begitu. Aduh, itu gimana ya Allah. Inara, coba dong mata hatinya itu dibuka. Kamu tuh sudah pernah disakiti tapi ternyata sekarang menyakiti perempuan lain. Dan itu cowoknya kok kayaknya aku punya ini loh, aku punya ini loh. Aduh, seneng banget beliaunya. Atau lah ya. To be honest ya guys, apa namanya ya, aku nggak mau ikut campur urusan pernikahan, poligami, bla 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 bla. Tapi setahu aku ya guys, di agama Islam, which is aku Islam ya, kalau kalian tuh mau poligami, sebenarnya sahnya tuh adalah di saat suami tuh harus izin ke istri pertama. Walaupun dia nikah 4 kali pun harus izin ke istri pertama, karena apa namanya ridhonya atau halalnya itu adalah apa, izin dari istri pertama. Kalau kalian nikah siri asal nikah aja nggak izin sama istri pertama, itu masih haram loh, setahu aku loh. Karena dulu Nabi Muhammad juga begitu waktu dia mau nikah, dan Nabi Muhammad pun menikah tuh dulu nikahin janda-janda yang udah tua, yang punya anak banyak, karena suaminya tuh apa, meninggoy karena perang gitu kan. Tapi untuk zaman-zaman sekarang ini mereka tuh menikah jauh lebih muda, bahkan tanpa izin dari istri pertama. Itu menurut aku itu bukannya masih haram ya. Dan biasa mereka tuh menikah lebih muda dan diam-diam gitu. Setelah ketahuan sok-sok nuntut, bahkan kadang ya istri sirihnya ini biasanya kebanyakan ya, itu tuh malah nuntut istri yang tua di saat ketahuan karena disebarin aibnya apa-apa. Bukannya menyakiti perempuan itu dosanya besar ya sama perempuannya, kecuali ya, aku garisin bawahin ya, Raini ketok garisin bawahin ya, kecuali apa namanya, ini orang kita ya sebagai wanita dinikahkan sama laki-laki, kita nggak tahu kalau laki-laki itu punya suami, punya istri. Itu baru kita nggak tahu ya. Setelah kita tahu harusnya kita minta maaf ke istri pertama, ngerti kan maksudnya? Karena kita gimana pun kita salah walaupun kita apa nggak tahu gitu kan. Dan yang salah itu tetap suaminya. Tahu nggak? To be honest ya, jujur ya guys, aku kenal temen orang kulit putih, bule kayak dia nih, bule kayak gini nih, ya kan? Tau nggak, mereka tuh sampai ngirimin aku link, sampai ngirimin aku, kadang mereka tanya sama aku, emang boleh ya di agama Islam tuh punya istri banyak ya, nikah sampai berkali-kali ya, gini-gini, kalau nggak enak berarti harus nikah aja. Jadi mereka tuh sampai segitunya, tau nggak? Terus emang boleh gini-gini sampai gitu. Aku sampai kadang tuh ngejelasin mereka yang nggak tahu tuh sampai gimana ya, ngerti kan? Aku tuh bilang kalau zaman dulu alasannya tuh menikah karena banyak orang perang. Oh iya ya, kan zaman dulu itu kan gini perang dan banyak janda-janda, dan emang di agama aku tuh laki-laki dilarang bersentuhan dengan perempuan yang bukan pasangan, tak gitu aja. Dan makanya apa namanya, mereka tuh karena nih banyak janda harus di take care, harus dijaga, mereka tuh nikah gitu. Tapi nikah tuh bukan karena nafsu, tapi karena menolong janda. Karena mereka tuh kebanyakan yang nikah tuh yang orang-orang udah tua, udah perang meninggoy, dan dia harus nikahin istrinya karena kasihan membantu perekonomian anak. Tapi zaman sekarang itu beda. Jadi mereka tuh nikah kebanyakan tuh nafsu, oknum ya dibilang. Tapi kalau oknum kebanyakan begitu, ngerti? Bayangin aja, banyak kok beberapa oknum pesantren. Pasti yang punya itu nikahnya sama murid-muridnya yang 18 tahun, 17 tahun, untuk menyucikan rahim lah, untuk inilah, untuk itulah, apalah.
Jadi itu kelihatan agama Islam tuh jelek tahu. Yang nggak tahu ya, yang nggak tahu tuh jelek. Padahal agama Islam tuh loh sebenarnya baik. Semua agama itu baik, guys. Mengajarin kita untuk saling menolong, saling membantu, damai gitu nggak sih? Menolak untuk zina. Lah kalau udah nikah kayak gitu, nikah istrinya banyak, tapi nggak izin sama istri pertama, itu kan jatuhnya haram ya. Kalau setahu aku apa perlu atau gimana? Karena biar bagaimanapun istri pertama kan tetap istri pertama. Tolong koreksi kalau aku salah ya, karena aku tuh karena aku kan mungkin aku Islamnya zaman dulu ya, waktu masih kecil ya. Jadi soalnya kan aku diajarinya seperti itu dulu gitu loh. Kalau makan jangan lupa baca bismillah. Ini kata-kata pendeknya ya. Kalau kenyang alhamdulillah gitu loh. Kayak gitu sih. Terus ya begitu ya, aku masih ngertinya tuh ya bener. Jadi nggak tahu deh, bukannya agama kita itu harus memuliakan wanita, ngerti gak sih? Memuliakan wanita, jangan menyakitin wanita. Kalau seperti ini kan menyakitin wanita ya, bahkan kadang udah ketahuan aja, bukannya perempuan ini minta maaf tapi malah nuntut, malah ini mana ini. Menurut kalian gimana coba? Aku nggak ngerti sih, aku sih nggak agamis banget, tapi kalau setahu aku kalau udah menyakitin hati orang manusia itu kan udah dosa. Oke, yang ku tangkap di sini masih jadi bahan perdebatan ya. Buya Yahya pernah bilang, sempat ku tonton tidak sah pernikahan suami dengan istri kedua jikalau istri pertama tersakiti. Tapi kita belum ada nonton video ini sih. Jikalau istri pertama tersakiti ya. Sempat tadi kita nonton di mana Buya itu bilang ya sah-sah aja nikah tanpa ketahuan istri pertama, nikah siri gitu kan. Tapi emang wanita mau, nggak ada haknya gitu. Secara hukum agama nggak ada kalian surat-menyuratnya ya. Aduh pusing guys ya. Gimana? Ini bisa jadi bahan perdebatan ini ya. Gimana guys ya. Nikah siri tanpa diketahui seorang istri sah. Mana tuh? Enak ya. Jadi cowok. Tapi nggak boleh guys, nggak boleh ini dipakai kalau tujuannya nafsu ya. Karena ingat kata Buya, ini buat tanggung jawabnya itu besar, kalian itu harus adil ya. Menurut aku nikah secara diam-diam aja itu udah nggak adil sih. Tanpa seizin istri itu udah statement aku, menurut aku itu udah nggak adil. Gimana menurut kalian? Ya silahkan berkomentar. Di sini tidak ada maksud tujuan apapun ya teman-teman, tidak ada yang menjelekan, tapi kita di sini berdiskusi soal nikah siri ya. Aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah ucapan dan salah ekspresi dan salah informasi, so aku minta maaf banget teman-teman, karena semua yang aku dapat ini dari sosial media ya. Dimohon dicari lagi ke sumber-sumber yang lebih terpercaya. Jadikanlah aku konten hiburan semata. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.